Kemarin kita sudah belajar tentang single variable, ada yang unconstrained dan constrained, ada yang pakai ketidaksamaan dan persamaan. Jadi bisa dibuka lagi. Kemudian ada metode-metodenya, kemarin ada banyak ya. Yang kita bahas kemarin ada 6, udah jadi tugas juga untuk mencari contoh yang lain. Kemudian sekarang kita beralih ke yang multivariable optimization. Yang pertama ada yang unconstrained, jadi yang tanpa kendala, tapi dia variabelnya lebih dari satu. Kemudian ada yang pakai kendala. Ada yang pakai kendala ini namanya multivariable constraint optimization. Ini tergantung kalau kesamaan dia pakainya biasanya metodenya Lagrange, kalau ketidaksamaan dia pakai Kuhn-Tucker. Yang pertama untuk unconstrained optimization, ini multivariable tanpa kendala. Jadi fx-nya dengan range x-nya itu bilangan real. Jadi nanti akan menentukan titik minimum atau maksimum dari sebuah fungsi dengan lebih dari satu variabel. Jadi bisa x-nya bisa sampai berapapun. Pokoknya dia lebih dari satu. Ini caranya untuk yang unconstrained optimization bisa pakai simplex search. Ini bisa disebut juga as quadrat method. Kemudian yang kedua ada Hughes pattern search method. Kemudian ada Powell's conjugate direction method. Pelajari satu persatu. Ini untuk yang simplex search method. Ini saya lupa ambil dari buku apa. Dan pokoknya yang 3 kemarin itu dari Klaitis, si Resut, dan yang satunya apa? Kayaknya sini Reklaitis. Nanti bisa dibaca lagi kalau mau baca lebih lanjut. Jadi kalau yang simplex search method, ini ada 2 tahapan. Yang pertama mengubah namanya fungsinya jadi skala faktor. Kemudian baru dikalkulasi. Kalkulasinya ini kalau misalkan ini X-nya, terus ada C, ini C-nya ini berapa variabelnya. Jadi kan misalkan ini tadi 1, 2, 3, 4, 5, nah inilah C-nya, XC. Kemudian kita membuatnya increment dari delta 1 dan delta 2. Jadi untuk simplex search method ini sudah ada rumusnya sendiri. Jadi N tadi jumlah variabelnya ya. Jumlah variabel yang dioptimasi berapa. Misalkan kalau 2 berarti N-nya 2 plus 1. Terus dipangkatkan setengah, ini maksudnya akar ya. Akar dari N plus 1 tambah N min 1 dikali alfa. Di alfa ini biasanya yang dipakai di sini adalah 1. Kalau yang berupa garis lurus atau regular simplex. Jadi scale faktornya yang disebut dengan alfa tadi sebenarnya akan dipilih oleh usernya, oleh kalian sendiri, oleh engineer-nya. Kemudian untuk tadi kan yang pertama mengubah generation of regular simplex-nya, kemudian yang kedua yang dihitung. Kita juga bisa menghitung di sini ada yang dinamakan dengan centroid atau titik tengahnya. Ini rumusnya X center, ini C-nya centroid atau center sama dengan super N. Di sini epsilon dari X-nya ada berapa, X-nya ditambahkan. Nanti seperti ini. Jadi akan diubah jadi bentuknya bisa diubah jadi fungsi ini.
X sama dengan XJ-nya tadi, kemudian ini lambda ya, lambda dikali XJ min XJ. Ini lambdanya, kalau dia dihitung dari XJ-nya dari awal itu lambdanya 0. Kalau dia dari titik center tadi berarti lambdanya sama dengan 1. Kalau dia lambdanya sama dengan 2, ini kalau kita menghitung iterasi, misalnya ini di iterasi ya, iterasinya kemudian masih berlanjut, ini lambdanya berarti jadi sama dengan 2 dengan rumusnya ini, X baru sama dengan 2, XY min X yang lama. X yang lama ini maksudnya hasil iterasi yang tadi, yang sebelumnya. Ini contohnya, dan lebih paham. Jadi di sini ada fx sama dengan 1 min x1 kuadrat plus 2 min x2 kuadrat. Ini berarti ada berapa variabel? Di sini 2, Bu. X1 sama X2, Bu. kedua ya, x1 dan x2. Berarti J-nya sama dengan 2. N-nya sama dengan 2. Nah, ini tadi rumusnya dimasukkan. Tadi kan rumusnya akar N plus 1 atau N plus 1 pangkat setengah. Nah, ini kan 2 plus 1 sama dengan 3 plus 1 per 2 akar 2. Ini 2 dari N-nya. Dan tadi N-nya sama dengan 2. Ini 2 plus 1 sama dengan 3. Ini 2 kurang 1 sama dengan 1. Ini 2 akar 2. Itu ya, tadi jadi akar 3 plus 1 per 2 akar 2. Nih ya. Nah, dengan di sini alfanya sama dengan 2 ini dipilihnya. Ini sebenarnya ini terserah Alfanya 2 user. dari mana, Bu? Ini pemilihan usernya sendiri sih. Kalau nanti mengerjakan ditulis saja alfanya berapa. Tadi untuk penjelasannya tadi, nah ini dia kalau 1 dia regular simplex. Coba. Sebenarnya ini dulu. Ini jadinya kalau 2 jadi 1,9318. Terus yang di sini kita cari yang delta 2-nya. Ini bedanya cuma di minus 1 di sini. Jadi minus 1 didapatkan 0,5176. Kemudian dimasukkan ke rumus yang ini. Nol. Kemudian cari XC-nya. Dan di sini X3-nya ini dari sini tadi ya. Coba kita lihat di bukunya dulu. Bentar ya. Lebih memahami. Input
Ini bukunya di yang karangan Reklaitis. Tentang simple search method. Jadi ada penjelasannya dulu sebenarnya ini dari awalnya, disebut juga kayak factorial design pattern. Di sini ada trial point-nya, base point-nya di sini, jadi trialnya misalkan ada 4. Ini rules-nya, ini bisa dibaca. Ini kriterianya tadi ya, yang sudah ada di PowerPoint-nya. Nah, di sini memang langsung, jadi memang pilihan usernya sama dengan berapa alfanya. Nanti mengerjakan, kalau di soal nggak ada, tinggal ditulis kalian mau berapa. Di sini ada keterangannya harusnya berapa. Kemudian langsung masuk ke rumus yang setelahnya. Delta 1 dan delta 2. Ini malah nggak ditulisnya, ini delta 1. Ya, ini delta 2, ini delta 1. Coba saya carikan contoh lain. Ini ada lagi dari buku yang saya tulis di pustaka ya. Itu panjang banget. Di halaman 153. Ini juga ada simple search method. Ini di yang tadi belum ada ya, yang tulisan harusnya dia 0, terus yang delta 1, delta 2-nya. Ini simbolnya beda ya. Contoh lain, saya bukakan yang satunya lagi.
Nanti bukunya boleh di-share nggak, Bu? Ya, boleh. Bentar ya, saya carikan contoh lain. Baca nggak biasanya bukunya? Nanti mungkin bisa dilihat untuk contoh-contoh lainnya ya. Bisa berikan ada berupa video juga. Ini juga cuma biar tahu aja sih, ada tadi yang unconstrained optimization ada 3 ini. Nanti yang kita pakai khususnya untuk optimisasi itu yang ini, yang pakai Lagrange dan Von-Tucker. Kemudian ada yang pakai Hopchis Pattern Search Method. Ini juga ada algoritmanya sendiri, jadi ada pakai yang satunya aja. Nah, ini juga sudah saya berikan untuk yang PDF ini bersama dengan modul 9 kemarin. Jadi di sini juga ada optimasi banyak variabel atau lebih dari satu variabel
Di sini ada metode Hokkiu seperti di PPT tadi, kemudian ada stepes ascent dan metode langsung atau random search. Ini untuk yang Hokkiu. Yang pertama, eksplorasi nilai delta X-nya dan mengulangi langkah sukses. Ini contohnya, ada Y sama dengan X1 min 4 kuadrat plus 0,5 dikali X2 min 9 kuadrat plus 3. Y-nya ini bisa juga disebut sebagai F, X1 dan 2 ya. Ini karena ada dua variabel. Nah, di sini kemudian dilihat dari soalnya ini, minimumnya pada X1 sama dengan 4, kemudian juga pada X2 sama dengan 9, dan harga Y minimumnya sama dengan 3. Ini kalau ini dinolkan ya. Misalkan di sini Y-nya sama dengan 0, nanti ketemu X1-nya sama dengan 4-nya tadi, X2 sama dengan 9. Kemudian kalau di sini X1 dan X2-nya 0, nanti ketemu Y-nya sama dengan 3. Dan dipilih titik awalnya, di sini misalkan X1-nya sama dengan 1, X2 sama dengan 16, kemudian intervalnya ini juga dituliskannya terserah ya, delta X-nya ini 1 dan delta X2-nya 2. Nanti akan dibuat satu iterasi. Iterasinya tadi berupa delta X ini tadi. Ini jadinya ada membentuk satu tabel ini. Di X1-nya 1, X2-nya 16. Ini yang berapa? Kemudian ditambahkan dengan delta X yang sudah diputuskan tadi. Ini delta X-nya 1, berarti 1 tambah 1, 2, delta X-nya 2. Ini 16, 18 sampai sini. Sampai nanti didapatkan hasil yang diinginkan. Proses dihentikan setelah eksplorasi gagal serta delta X1 dan X2-nya cukup kecil. Ini kan semakin iterasinya, semakin langkahnya ini tuh semakin dikurangi. Ini juga angkanya terserah juga mau nyoba berapa. Ini berarti manual ya, di sini manual delta X-nya berapa. Kalau di Excel itu kan kalau pakai Goalseek dia dimasukkan berapa sudah bisa mengiterasi sendiri. Kemudian ada metode ASCII atau DESCENT. Di sini kalau yang ASCII untuk mencari maksimum, kalau DESCENT minimum. Ini bukunya atau PDF-nya ini sudah ada yang membaca. Jadi di sini pencarian optimasinya mengubah sebuah fungsi dengan banyak variabel menjadi fungsi dengan variabel tunggal. Ini contohnya. Jadi titik optimumnya tadi ada fx, y ya. Dan titik optimumnya diambil dari sini. Tadi banyak variabel jadi fungsi tunggal. Sebenarnya kan banyak variabelnya, kemudian diambil fungsi tunggal dan dipilih optimumnya. Ini jarak-jarak ini adalah gradiennya. Ini kan tadi lingkarannya ada jaraknya ya. Apa ini? Elips ya. Jadi kalau secara numeris ada rumusnya sendiri. Contohnya ini ada soal 2xy plus 2x min x kuadrat min 2y kuadrat. Ini berarti variabelnya juga 2 ya, x dan y. Jadi nggak selalu namanya x1, x2, x3 dan seterusnya, bisa berubah x dan y, misal sampai z atau berapa, untuk ABC juga bisa.
Ini nilai awalnya X0 sama dengan 1, Y0 sama dengan 1. Kemudian dapat turunan parsialnya, df dx dan df dy. Itu rumusnya tadi ya. Jadi diturunkan antara df dx dan df dy. Kemudian nilai dikalikan df dx-nya tadi dan df dy dikalikan dengan nilai awalnya. Ini didapatkan min 7. Dan dievaluasi nilai turunan parsial fungsi didapatkan 6 dan minus 6. Jadi vektor gradiennya 6i minus 6j. Nah, hanya 0,2 ini dimasukkan ke X dan Y, dapat 0,2 dan min 0,2. Dan begitu seterusnya, sehingga didapatkan ini sudah sampai dia dapatkan hasilnya sudah konstan ya. Nah, ini sudah konstan sampai semuanya sudah konstan, baru dihentikan. Ini juga manual. Juga bisa dicek hasilnya. Dimasukkan. Dan ada lagi metode namanya metode langsung atau random search. Ini dengan nilai fungsi variabel bebas tertentu secara acak. Sebenarnya ini tidak efisien ya. Misalkan ada contoh f(x)y sama dengan y minus x minus 2x kuadrat minus 2xy min y kuadrat. Ini variabelnya juga ada 2, x dan y. Kemudian dia random antara angka-angka dari 0 dan 1. Di random. Ini acak ya. Ini ada optimasi secara analitik. Contoh aplikasi ada pengolahan limbah. Ini fungsinya pakai fungsi jarak ini. Ini juga ada contoh, ini juga aplikasi keteknik kimiaan ya. Ada tekanan uap murni. Untuk rumus umumnya memang ini ya, P sama dengan eksponen dari A plus B per T. Ini biasanya sudah dipelajari di termodinamika. Jadi silakan dicoba. Ada soal-soal juga. Dan kita lanjutkan ke fotonya. Seperti uji sudah. Ini sama contoh soalnya.
Terus ada yang dinamakan dengan Powell's Conjugate Direction Method. Ini PPT-nya tampilan ya? Ambil, Bu. Nah, di sini mencari X0 dulu. Kemudian minimize along the N+1. Nanti coba kita lihat di rumusnya langsung. Dan membentuk conjugate direction. Dan kemudian di S tadi kan mencari SI dan SN. Nanti akan di replace dan seterusnya, ini juga iterasi ya. Jadi ini contohnya ada fx 2x1 pangkat 3 plus 4x1 kali x2 pangkat 3 min 10x1 kali x2 plus x2 kuadrat. Ini juga dari bukunya yang Rekleit. Ini dari Rekleitis ya. Kemudian yang step pertama tadi diputuskan S1 dan S2. Oh, Bu, Nanti ini masih buku, ya, Bu. apa? Yang tertampil masih PDF, Bu, yang ini. Oh, masih PDF. Sudah? Sampun, Bu. Set screen. Yang screen. Ini juga masuknya ke persamaan umumnya. Ini hampir sama dengan yang rumus simplex search method ya. Masuknya ini juga langsung di buku yang Rekleitis tadi. Yang Rekleitisnya belum download sendiri ya. Jadi saya berikan aja. Ini juga ada contoh yang objeknya. Terus ada Powell's Conjugate Direction Method. Ini mungkin bisa dibaca dari awal ya. Tadi saya motong. Jadi di sini ada yang pertama tadi ya S1 sama dengan 1,0, kemudian S2 dibalik 0,1, kemudian F0 plus delta S, ini dicari minimumnya. Jadi F0-nya sudah ketemu 314, terus S2-nya didapatkan ke dalam mudahnya, kemudian min 0,81. Dapat dari mana ya? Ini lambdanya tadi adalah rate convergence. Harusnya tadi di PowerPoint-nya juga saya masukkan ya, ini perlu saya masukkan. Nah, jadi di sini ada perhitungan ada di S1, terus ini ada perhitungan lambdanya dari sini. Ya,
Ya, pokoknya nggak terlalu dijelaskan lambdanya. Ini yang nampil apa ya? Buku kan ya? Ya, buku. Saya cari kan ada contohnya. Ini juga bisa digunakan MATLAB untuk mencari optimasi dengan ini. Conjugate. Ini juga ada file lain tentang multivariable optimization. Tadi uji sudah. Jadi ada powernya. Ini power conjugate direction method. Jadi untuk Y1-nya selection dari fx1 plus lambda d. Y2-nya x2 plus lambda d juga. Ini di secara grafiknya seperti ini. Jadi di sini ada gradiennya dari lingkaran-lingkarannya itu. Terus tadi yang S1 ya, tadi kalau di PPT disebutnya S1 yang 1,0 dan 0,1. Terus dibuat kayak di grafik jadi seperti ini. Tadi kan di PowerPoint-nya juga ada gambar lingkaran, terus ada bentuk yang seperti ini tadi. Ini contoh untuk yang tadi. Ada contoh yang lain, ini ada contoh lagi. Ini berupa tadi ada gradien-gradien. Itu untuk pengetahuan saja untuk yang multivariable apa? Multivariable optimization yang unconstrained. Kita lebih fokusnya ke yang constraint ya. Ini sudah tampil yang PPT-nya. Sudah, Bu, PPT, Bu. Kita balik ke yang multivariable yang pakai kendala, yang pakai Lagrange dan Gunn-Tucker. Yang pertama optimasi dengan yang Lagrange.
bedanya Lagrange atau Lagrange. Jadi di sini disebut dengan finite divided difference. Secara rumus umumnya ini Fx sama dengan ini tambahan sum dari Li dikali Fx, terus Li-nya nanti ada sendiri. Ini Pi ya. Pi menunjukkan hasil kali dari produknya. Ini contohnya bisa berupaya Fx sama dengan X min X1 per X0 min X1 kali Fx0. Ini kemudian X min X0 per X1 min X0 Fx1 dan seterusnya ya. Ini misalkan kuadrat juga seterusnya X2 sampai X3 dan seterusnya. Ini contohnya untuk penggunaan Lagrange. Jadi ada nanti akan diketahui di soalnya. Misalkan di sini untuk menghitung, ini soalnya saya baca dulu ya. Soalnya gunakan interpolasi polinomial Lagrange orde pertama dan orde kedua untuk menghitung harga len 2 berdasarkan 3 titik data berikut. Jadi akan diketahui 3 titik ini biasanya untuk soal kalau ada 3 variabel, dan ada 3 ya. Berarti ada 3 titik. Masuk langsung ke persamaannya tadi, Fx sama dengan X min 1 dan seterusnya ini dimasukkan. Misalkan di sini dia ngambil apa namanya? Ngambil tadi ya lennya kan sama dengan len 2 ya. Jadi X sama dengan 2 dimasukkan ke rumusnya ini diganti X, kemudian kalau X1 dan X0-nya tadi kan diketahui, X0-nya 1 dan X1-nya sama dengan 4, ini dimasukkan, mendapatkan 0,462. Dan ini yang orde pertama. Yang orde pertama, 2 variabel. Kemudian yang orde kedua, tinggal ditambahkan Fx2-nya ya. Untuk X2-nya diketahui tadi 6. Tinggal masuk ke persamaan. Jadi untuk yang Lagrange ini cuma masuk ke persamaan sudah ketemu. Jadi nanti optimumnya X2 ini pada 0,565 untuk orde kedua. Dia Lagrange seperti itu untuk yang sederhana ya. Contoh yang sederhana, kemudian ada yang dinamakan metode Lagrange multiplier. Misalkan ada fungsi yang dicari maksimum atau minimumnya f, x, y, z. Atau ada berapa variabel, ini contohnya ada 3 ya, x, y, z. Kemudian ada fungsi kendala atau hambatan. Ini theta, x, y, z sama dengan 0. Kemudian diubah. Jadi di sini kan tadi sudah diketahui ini f fungsinya, kemudian ini tadi kendalanya, ini dikali lambda. Ini disebut dengan G, X, Y, Z. Kemudian nanti bisa cari harga maksimum atau minimum dengan menyamadengankan sama dengan 0 untuk masing-masing variabelnya. Jadi diturunkan terhadap X, terhadap Y, dan Z terus disamadengankan 0. Dan lambda ini disebut juga dengan Lagrange multiplier. Contoh soalnya bisa lebih paham. Untuk fungsi pembatasnya sendiri bisa lebih dari 1. Jadi kalau lebih dari 1 tinggal ditambahkan, dikalikan lambdanya 1 per 1. Contoh soalnya, jadi ada kotak tanpa tutup isinya ini maksudnya volume ya, 32 meter kubik akan dibuat. Jadi ingin diketahui ukuran kotaknya panjang sama dengan X, lebarnya Y, tingginya Z. Terus yang dicari adalah luasnya yang minimum.
Jadi ini nanti kalau ada soal seperti ini harus bisa membuat persamaannya ya. Ini perhatikan kalau dia volume kan panjang lebar kali tinggi. Di volumenya XYZ sama dengan 32. Kemudian luasnya XY plus 2 XZ plus 2 YZ. Saya minum dulu. Kemudian bisa ditulis sebagai berikut. Jadi di sini yang luas ini adalah fungsi yang akan diminimumkan. Kemudian yang volume tadi inilah yang dijadikan batasan atau constraint. Ini bisa diselesaikan dengan cara Lagrange. Tadi dibuat dulu. Berarti ada 3 df per dx plus ini lambda dikali dx per dg per dx. Lalu seterusnya kemudian diperoleh ini df per dx-nya sama dengan juga bisa disebut y plus 2z plus lambda dikali yz. Ini dari mana? Tahu nggak? Persamaan ini dapat dari mana? Dari sini? Tahu nggak ini? Jadi persamaan ini diturunkan terhadap satu persatu ya. Yang ini terhadap X, terus terhadap yang ini terhadap ini df dx ya. Ini df dx. Jadi fungsinya diturunkan terhadap X. Dan yang kedua ini berarti df dy. Kemudian yang ketiga ini df dz. Kemudian ini tadi F-nya, kemudian yang G-nya juga diturunkan terhadap X, kemudian terhadap Y dan Z. Sampai sini, apakah ada pertanyaan? Berarti kalau yang G-nya diturunkan terhadap X berarti jadi YZ min 32 gitu, Bu. Atau kalau misalnya ini Kalau hilang ya, Bu. penurunan kan hilang kan? Ya, Ya. ya hilang, Bu. Jadi untuk diturunkan tiga-duanya kan jadi hilang. Jadi kalau diturunkan terhadap X berarti tinggal YZ, diturunkan terhadap Y tinggal XZ, Z berarti tinggal X gitu ya. Sekali lagi pertanyaan. Lambdanya tadi fungsinya sebagai apa, Bu? Lambdanya tadi Lagrange multiplier nanti setelah ini. Oh, oke. Yang sampai sini ada lagi? Kemudian lambdanya tadi kan disebut juga Lagrange multiplier ya. Ini kan kita dapat 3 persamaan. 3 persamaan itu bisa disubstitusi atau dieliminasi juga bisa kan ini. Ini disubstitusi atau eliminasi. Ini didapatkan jadinya X min Y plus lambda Z dikali X min Y sama dengan 0. Dan bisa diubah jadi seperti ini. Ini XY, ini kan sama-sama X minus Y ya, jadi bisa diubah. Ini sama-sama X minus Y, bisa diubah jadi ini. Yang kita membuat kemungkinan kemungkinan satunya bisa X sama dengan Y. Dari persamaan yang atas tadi, tadi 31 itu yang terakhir. Ini saya mengklik dan ini 28, 29, ini 2
8, 29, 30 ya. Nanti di sini terus dimasukkan aja si X sama dengan Y-nya ini. Dan diketahui ukuran kotaknya di sini. Luasnya 48 meter persegi. Bisa juga di sini kemungkinan keduanya 1 plus lambda Z sama dengan 0. Ini kemungkinan 1 dan 2 dapatnya dari ini ya. Ini kan pemfaktoran ini. Kemungkinan 1 terus yang ini kemungkinan 2. Jadi ini didapatkannya dari eliminasi dan substitusi dari yang atas tadi. Jadi bisa dicoba. Jadi saya berikan ininya apa? Sumbernya juga ini nanti biar lebih mengerti. Ini untuk yang keren. Nah, saya masih ya, ini di mana ya, saya agak lupa ambilnya. Nanti juga saya berikan sumbernya, nilai keren multiplier. Ini contoh soalnya sebenarnya. Ini contoh soalnya ini agak beda ya. Ini ada contoh soal lain. Ini ada contohnya sebenarnya ada 4 ini. Nanti saya ambilnya tadi yang nomor 1 aja. Dia ada kolomnya tadi panjang, lebar, kali tinggi. Ini kalau ini enggak X saja tapi langsung P, T. Sama sebenarnya X, Y, Z kan di PLT. Jadi lambdanya tadi bisa jadi bisa digunakan untuk ini kan kalau dia ada lambdanya di sini, jadi faktornya lambdanya ini bisa disamadengankan antara misalkan persamaan ini 1 dan 2 ini, kemudian jadi nah ini disubstitusikan ya. Kemudian dari nomor 1 dan 3 ini disubstitusi juga. Jadi ini penjelasan yang tadi ya, substitusinya. Substitusinya menghasilkan P sama dengan L dan P sama dengan 2T. Caranya bisa seperti ini juga. Ini langsung dimasukkan ke yang tadi kan diketahui untuk batasannya P kali L kali T sama dengan 32 ya. Terus langsung diubah P, sebenarnya kan PLT. Dari substitusi tadi dihasilkan ini langsung bisa masuk ke sini. Jadi didapatkan P pangkat 3 sama dengan 64, kemudian didapatkan P-nya sama dengan 4, L-nya tadi sama ya, P sama dengan L, kemudian T-nya berarti sama dengan 2. Jadi untuk yang ini mungkin lebih paham yang contoh soal dari sini ya, untuk menggunakan Legre. Dari sini ada pertanyaan? Apakah ada yang bingung lagi? Intinya kita punya kendala atau batasan, kemudian ada persamaan, dan di sini ada yang dicari optimasi untuk minimum dari panjang, lebar, dan tinggi. Untuk ukuran tadi ya,
balok atau apa tadi? Balok ya. Mana ada pertanyaan? Ada ini, coba kita lihat lagi. Ini ada contoh soal lagi. Terdapat 3 bilangan positif. Hasil penjumlahan ketiga buah bilangan itu 150. Kemudian disuruh nyari yang terbesar. Ini bisa nggak nyusun persamaannya? Ya, persamanya jadinya dapat persamaan. Harusnya ada 2 persamaan itu. Persamaan volume, Bu. Volume. Yang soal nomor 2. Yang pertama bukannya X plus Y plus Z sama dengan 150 nggak, Bu? Ya, itu berarti apanya? Kendalanya atau persamaan fungsi? Persamaan, enggak. Pembatasnya kayaknya, Bu. Ya, pembatasnya ya. Batasnya 32, Bu. Ini yang nomor 2 ini yang kita bahas. Apakah kelihatan? Kecil banget, Bu, ini. Kelihatan? Yang nomor 2. Jadi ada 3 buah bilangan positif. Tadi apa alif? Tadi berarti ada alif tadi X plus Y. X plus Y plus Z jadi 150. 150 ya. 150. Kemudian yang kedua persamaannya apa? Dapat persamaan apa lagi? Kalau yang kedua fungsi nggak sih, Bu? Itu kayak jumlah perkalian kedua bilangannya itu menghasilkan terbesar. Ya, yang dicari terbesarnya ya, itu berarti X, Y, Z. Nah, Tunggu. kalau ini tadi kendalanya ya, bisa disebut G-nya. Terus fungsinya berarti sama dengan itu adalah dikalikan kan ya, berarti X kali Y kali Z. Iya, untuk kendala Kayaknya kan. enggak deh, Bu. Kayaknya enggak deh, Bu. Soalnya kan di soalnya itu kan kayak jumlah semua perkalian pasangan dua bilangan. Oh, tentukan pilihan-pilihan itu sehingga jumlah semua perkalian pasangan dua bilangan. Oh iya, Berarti bukannya XY tambah XZ tambah YZ gitu nggak, Bu? Oh iya. Berarti jumlah semua perkalian pasangan dua bilangan. Oh iya. Apa kita lihat di bahasan ini? Yang nomor nomor 2. Kalau ini di sini X kali Y plus X kali Z plus Y kali Z ya. Oh ya ini. Berarti kalau ini misalkan kita lanjutkan, berarti ini X, Y plus Y, Z dan XZ ya. Ini persamaan yang fungsi. Terus nanti kita harus membuat persamaan yang disimbolkan dengan G besar ini. Ada G besar ini adalah tadi di PPT juga sudah ada, jadi dibuat persamaannya jadi
Jadi G besar ini ya, G besar ini sama dengan F, lambdanya dikali samaannya, samaan batasan. Jadi di sini adalah F-nya, di sini Fx, Y-nya. Fx, Y-Z, tambah lambda dikali samaan batasannya. X ini. Jadi kita buat ini ya. Jadi untuk tahapannya seperti ini, membuat dua, kalau ini contohnya ada dua ya, pokoknya harus ada persamaan yang berupa fungsinya dan persamaan berupa batasan atau kendalanya. Kemudian di sini setelah didapatkan G-nya, kemudian seperti yang tadi, dibuat satu-satu, ada penurunan terhadap, misalkan ini kalau ini A ya, G-nya tadi sudah didapatkan, diturunkan terhadap satu persatu A, B, dan C. Terus disama dengankan 0, terus diubah jadi lambda sama dengan, terus nanti bisa disubstitusi, dan didapatkan nilainya. Dapatkan nilainya. Ini A sama dengan B, kemudian A sama dengan C. Berarti A-nya sama ya ini. Tiga bilangan tersebut ternyata nilainya sama. A sama dengan B sama dengan C sama dengan 50. Sampai sini ada pertanyaan? Sudah paham belum ini? Tentang tahapannya. Kalau ini berarti G-nya diturunkan terhadap X, Y, dan Z. DG, DZ, DG terhadap Z. Kemudian diberikan ini lambdanya kan tadi ikut, terus tinggal dibuat sama dengan lambda, dicari BC-nya atau X, Y, Z-nya. Mana ada pertanyaan? Tidak ada. Coba kalau yang nomor 3, sebuah perusahaan berencana membuat suatu penampung cairan dengan volume 2000 meter kubik. Ini bentuknya tabung tegak atau silinder. Ini dimensinya dicari yang sekecil-kecilnya. Ini berarti gimana? Untuk persamaan kendalanya, volume silinder gimana? Ingat nggak? Oke, volume silinder apa Bu? Silinder nggak Bu? PR kuadrat kali T. Ya. PR kuadrat kali T sama dengan 2000. Kali T ya. Ya, PR kuadrat kali T sama dengan 2000. Ini. Oke. Itu adalah fungsi pembatasnya ya. Dan tadi yang dicari yang minimumnya ini adalah tentukan dimensinya sehingga bahan yang diperlukan sekecil-kecilnya. Ini hampir sama dengan yang nomor 1 ya. Tapi ini silinder, yang nomor 1 tadi balok. Ini bisa menggunakan yang luas permukaan. Ini luas permukaan, ada luas alas, luas tutup, dan luas selimut. Ini rumusnya. Tentunya masih ingat ya waktu matematika dasar ya di SMA. Harusnya sudah diberikan ada luas permukaan silinder, ini PR kuadrat plus PR kuadrat juga dan plus 2 pi RT. Ini benar nggak ini? Bisa ditulis 2 pi R kuadrat plus 2 pi RT ya.
kemudian lambda dikali batasannya. Terus tinggal kalau ini variabelnya cuma 2 ya, R dan T. Jadi yang diturunkan hanya terhadap DR dan DT hanya 2. Yang bisa disubstitusi lagi ini lambdanya. Kemudian didapatkan 2R sama dengan T. Dimasukkan ke kendalanya, didapatkan R sama dengan 10 per Pi akar 3. Itu untuk yang nomor 3 ya. Kemudian ada lagi, ini ada nomor 4. Tentukan harga maksimum atau minimum dari X kuadrat plus Y kuadrat. Ini berarti fungsinya yang mana? Kendalanya yang mana? Halo? Vina? Gabung jam berapa nih, Vina? Jam 7.53, Bu. Oh, iya. Ini menurut Vina yang mana kendalanya? Dan ada fungsi yang dicari harga maksimum atau minimumnya, kemudian ada fungsi pembatas atau kendala. Fungsi kendalanya yang mana? Ada yang mau membantu? Fungsi kendala yang 3X kuadrat tambah 6Y kuadrat, Bu. Jadi fungsi kendalanya yang 3X kuadrat plus 6Y kuadrat plus 4X sama dengan 140 ya. Dan yang X kuadrat plus Y kuadratnya adalah fungsi yang dicari maksimum atau minimumnya. Tinggal dibuat persamaan G-nya. Ya, persamaan G-nya, ini fungsi yang dicari minimumnya, plus lambda dikali fungsi kendalanya. Tinggal dicari turunannya terhadap X dan T, udah disubstitusi, didapatkan X dan Y-nya. Jadi setelah didapatkan X dan Y, nggak sampai situ aja ya, langsung dicari. Dan yang pertanyaannya tadi harga maksimum dan minimum. Jadi didapatkan pemfaktoran ada 2 X sama dengan Y dan X min 2 sama dengan min 2Y. Setelah dimasukkan, yang di sini Y-nya sama dengan 4, dimasukkan ke X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 14, 16, 20. Dan dimasukkan lagi, ini didapatkan X sama dengan 2 akar 14. Untuk X-nya, Y-nya sama dengan akar 14, dimasukkan ke persamaan tadi, didapatkan 70. Jadi di sini didapatkan 2 nilai, ada minimum dan maksimum. Ya, untuk yang Lagrange. Ada pertanyaan sampai sini? Kita bahas yang Lagrange dulu ya. Nanti kalau gitu saya berikan tugas untuk mencari ini ya, mencari optimasi dengan cara Lagrange. Nah, ada pertanyaan?
Kayaknya belum ada, Bu. Itu. Nah, akhirnya nanti kita lanjutkan minggu depan untuk yang Kuntaker dan yang selanjutnya. Nanti akan saya berikan tugas di classroom ya untuk menyelesaikan soal dengan metode Lagrange. Udah, kalau begitu selamat melanjutkan aktivitas. Nanti kita sampai rekayasa jam 1 ya. Dan tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.